Shalom, puji Tuhan, Ibu Bapak, Saudara sidang jemaat, karena kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Di mana pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas, Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari 2 Tesalonika, pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus. Karena kasih setia penyertaan-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Bahkan sampai saat ini, kami ada masih bersama dalam kekuatan, dalam kebersamaan, bahkan dalam kesempatan yang indah. Di mana pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Oh Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon pengurapan Tuhan atas hamba-Mu dan jemaat-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini terpatri dalam hati kami, bahkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Dua Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-12 di bawah perikop kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ayat 7, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Amin. Ibu Bapak, Saudara sidang jemaat yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, berbicara tentang kedatangan Tuhan, itu topik yang sangat menarik. Bahkan kita sangat mengetahui pada saat-saat sebelum hari ini ada begitu banyak orang, bahkan kelompok yang berani memprediksi tentang kedatangan Tuhan. Mereka sampai berani berspekulasi, mengatakan bahwa pada saat dan waktu tempat bahwa kedatangan Tuhan itu akan tiba. Nah Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, ternyata juga berbicara tentang kedatangan Tuhan tidak hanya pada saat atau masa-masa ini. Ternyata itu terjadi pada saat Rasul Paulus di jemaat Tesalonika. Mereka bertanya-tanya tentang kapan dan waktu, di mana tentang kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sedang jemaat Tuhan, Rasul Paulus menjawab pertanyaan dan juga pergumulan dari jemaat di Tesalonika tentang kedatangan Tuhan. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 2, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat supaya mereka jangan lekas bingung dan gelisah
akan pemberitaan atau akan kabar tentang hari Tuhan itu. Karena kalau mereka gelisah dan bingung, maka orang lebih mudah untuk masuk memberitakan kabar yang tidak benar ini. Kemudian ibu bapak saudara sedang jemaat Tuhan, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika agar mereka jangan disesatkan dengan kabar berita yang menyesatkan itu. Kemudian yang sangat penting adalah di dalam nas kita, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi kemurtatan dan kedurhakaan. Pekerjaan dari kemurtatan dan kedurhakaan ini disebut di dalam nas kita adalah pekerjaan iblis. Dia datang dalam rupa-rupa seperti sesuatu yang membuat jemaat bisa percaya. Berupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, mujizat-mujizat, tetapi semua itu adalah sesuatu yang palsu. Jadi ibu bapak saudara sidang jemaat Tuhan, Rasul Paulus sungguh mengingatkan akan keberadaan orang-orang percaya di Tesalonika agar mereka jangan sampai percaya tentang hal-hal yang dikabarkan bagi mereka. Rasul Paulus mengingatkan bahwa semua itu adalah sesuatu yang menipu dayakan mereka, menyesatkan mereka, memutarbalikkan dari kebenaran Injil. Sedangkan berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus itu memang sebuah hal yang pasti. Tetapi tidak tahu kapan waktunya, di mana tempatnya. Dalam 2 Petrus ayat 3, pasal 3 ayat 10 dikatakan demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dia akan datang seperti pencuri. Yang tentu tidak satu orang pun mengetahui. Tetapi memang waktu itu memang pasti. Tetapi sekali lagi tidak ada yang mengetahui kapan, di mana tempatnya. Hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu ibu bapak saudara sidang jemaat Tuhan, melalui nas ini juga kita diingatkan. Karena kita juga sama, bahkan sampai saat ini juga menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi yang kita yakini adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan datang seperti pencuri pada malam hari. Dia memang pasti akan datang, tetapi bagi kita orang percaya, segala sesuatunya tidak kita mengetahui. Hanya Tuhan yang tahu kapan, saat, dan waktunya dia akan datang kedua kalinya dalam dunia ini. Ibu bapak saudara sidang jemaat Tuhan, lalu bagaimana sikap kita tentang si pendurhaka, pekerjaan-pekerjaan iblis ini? Yang pastinya adalah kita berpegang teguh kepada keyakinan dan iman kita. Jangan mau disesatkan dengan kabar-kabar yang menggiurkan, yang mengagumkan dan lain sebagainya, tetapi membawa penyesatan dalam kehidupan kita. Iblis akan dengan gigihnya untuk membawa orang-orang percaya supaya mereka mau disesatkan. Jemaat yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ketimbang kita berspekulasi atau spekulasi tentang hari-hari Tuhan ini, atau kita sibuk dengan hal-hal seperti ini, lebih baik bagaimana sikap kita sebagai orang percaya adalah kita mengisi hari-hari duka dengan sesuatu yang bermakna, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa membuat hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, ketimbang kita lebih sibuk dengan spekulasi, dengan ramalan, dengan ini, itu, dan sebagainya tentang hari Tuhan. Artinya bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar kita hanya mendengar tentang berita-berita yang
menyesatkan itu. Lebih baik kita hidup bermakna, berkarya yang terbaik. Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan. Karena memang ketika saat itu dan tiba, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan hari Tuhan. Tetapi sebagaimana kehidupan kita orang percaya, kita melakukan sesuatu yang penting, sesuatu yang bermakna, sesuatu yang bermanfaat. Mari kita saling membangun, kita memang harus waspada, kita saling menegur ini itu dan sebagainya. Itu yang lebih bermanfaat, bermakna dalam kehidupan kita. Dan satu hal Ibu Bapak Saudara sedang nyimak Tuhan, kita diingatkan sebagaimana jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus sudah mengingatkan, hati-hati si pendurhaka begitu gigihnya untuk membawa orang kepada kesesatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat hanyalah bagi-Mu ya Bapa di tempat yang maha tinggi dan maha kudus. Sebab Engkau adalah Tuhan yang berkuasa baik di surga maupun di bumi ini. Kami sangat bersyukur Bapa karena sampai saat ini kasih setia penyertaan dan pimpinan-Mu senantiasa dilimpahkan bagi kehidupan kami. Sehingga kami ada bersama pada saat ini bukan karena kuat gagah dan hebatnya kami, melainkan karena kebaikan, kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan. Terima kasih. Karena saat ini, bahkan sebentar tadi kami telah bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, karena selalu mengingatkan akan kehidupan kami. Bahwa ketika sebelum hari Tuhan datang, akan terjadi kedurhakaan, bahkan kemurtatan. Dan biarlah kami selaku orang-orang percaya, selalu berpegang teguh dalam iman pengharapan kami bahwa kedatangan Tuhan itu adalah sebuah kepastian, namun kami tidak mengetahui kapan saat waktu itu. Bapa kami dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu biarlah kami senantiasa berpegang teguh di dalam iman pengharapan kami, percaya hanya kepada Tuhan sampai kepada kesudahannya. Bapa, pada saat ini kami memohon Tuhan tetap terus pakai kami sebagai hamba-hamba-Mu yang mewartakan, menyiarkan, memberitakan Injil dimanapun saja kami berada. Dan biarlah dari semuanya ini benih firman yang telah ditaburkan, itu menjadi buah yang baik, jemaat kami semakin berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan tidak ada yang mustahil pada saat dan waktunya ada begitu banyak orang akan bertelut dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa pada saat ini Tuhan, untuk keadaan yang masih kami hadapi yaitu pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa semua ini akan berlalu dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa-Mu yang akan bekerja. Kami percaya Tuhan akan memakai setiap orang yang berperan di dalamnya, baik itu pemerintah bahkan kami sebagai gereja dalam melawan pandemi COVID-19. Kami berdoa bagi mereka dalam keadaan sakit, tergeletak lemah, tak berdaya, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Bapa kami dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami juga berdoa bagi kehidupan jemaat kami yang berada di kawasan Resort GKE Tamyang Layang, jemaat-jemaat yang ada, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pelayanan kami. Kami percaya bahwa setiap dalam harapan, rencana, cita-cita masa depan hidup kami, semua boleh diwujud nyatakan di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati setiap jerih lelah jemaat kami, agar dari setiap pekerjaan itu mendatangkan berkat yang akan mencukupkan kehidupan jemaat kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin.